Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarmu nak? Ya, ibu harapkan semuanya dalam keadaan baik ya dan tetap bersemangat di dalam belajar. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi sosiologi bagi masyarakat ya. Inilah bab terakhir dari bab 1. Bagaimana apa fungsinya? Ya, kita akan melihat ada di sana 4 fungsi sosiologi. Yang pertama, sosiologi sebagai pemecah masalah sosial. Ya, bagaimana sosiologi itu sebagai pemecah masalah sosial? Ya, masalah sosial di dalam masyarakat itu timbul oleh karena kekurangan dalam dirinya ataupun dalam kelompoknya yang bersumber dari faktor ekonomi, misalnya kemiskinan dan pengangguran. Boleh juga dari faktor biologis, yaitu apa? Penyakit menular atau wabah. Yang ketiga, masalah sosial masyarakat atau psikologis. Nah, itu penyakit saraf, bunuh diri, dan disorganisasi jiwa. Yang keempat, daripada masalah sosial itu adalah berasal dari kebudayaan. Misalnya kejahatan, dari perceraian, kenakalan remaja, konflik etnis, dan konflik agama. Yang berasal dari masalah sosial itu berasal dari geografis adalah masalah dari bencana alam. Jadi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, dia mampu memberikan masukan untuk pemecahan masalah yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini dibantu oleh para psikolog. Iya, kita melihat yang kedua, sosiologi sebagai perencana sosial. Ya, bagaimana sosiologi sebagai perencana sosial? Ya, sosiologi mempelajari tentang interaksi, ya kan? Interaksi hubungan antara satu masyarakat dengan yang lain. Jadi di sana dia dalam perencanaan di sosiologi itu mengembangkan tentang apa? Budaya masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern. Lalu sosiologi juga memahami hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi di sana di dalam perencanaan itu dia memberikan suatu pikiran secara sosiologis. Jadi suatu perencanaan sosial dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat ketertinggalan atau tingkat kemajuan masyarakat yang ditinjau dari sudut kebudayaannya. Jadi sosiologi itu sosiologi itu di dalam perencanaan dia merupakan alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat yang fungsinya untuk menghimpun kekuatan sosial, menciptakan ketertiban sosial. Nah, jadi dia memberikan masukan ya di dalam perencanaan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, yang ketiga, sosiologi itu dia membantu di dalam penelitian ya. Dalam bidang penelitian masyarakat itu dia memiliki kelebihan dari ilmu yang lain. Oleh karena apa? Dia mampu memahami tentang simbol, kata-kata, kode, serta berbagai istilah yang digunakan masyarakat sebagai objek penelitian empiris. Yang kedua, pemahaman terhadap pola-pola tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai komponen ataupun gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat terhadap prasangka subjektif. Ya, yang kelima, kehati-hatian menjaga pemikiran yang rasional sehingga tidak terjebak dalam pola pikiran yang tidak jelas. Itu dia fungsi sosiologi dalam penelitian. Yang keempat, sosiologi dalam pembangunan. Jadi fungsi atau kegunaan sosiologi dalam usaha-usaha pembangunan ya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiolog itu dia berperan dalam tahap perencanaan, di mana dalam mengadakan suatu identifikasi dalam perencanaan itu dibutuhkan masyarakat. Jadi dari tahap ini diperlukan data relatif lengkap mengenai masyarakat yang akan dibangun. Nah, jadi dalam setiap pembangunan itu ada suatu perencanaan. Di sana itu ahli sosiolog memberikan masukan tentang keadaan masyarakat. Misalnya
pemerintah mau membangun suatu yang dikatakan pembangunan misalnya pasar modern seperti pasar Deli Tua itu. Jadi di sana di dalam perencanaan ada di sana ahli sosiologi yang memberikan masukan bagaimana kegunaan daripada pasar itu terhadap masyarakat yang ada. Ya, yang kedua dalam pembangunan terlibat dalam tahap pelaksanaan. Jadi di sana diidentifikasikan terhadap kekuatan dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan dan wewenang yang ada dalam masyarakat. Nah, jadi di sana dipelajari oleh sosiolog bagaimana pembangunan itu, pelaksanaan pembangunan itu, biar bisa masyarakat menerimanya. Nah, misalnya kalau di sana diperlukan misalnya tanah, bagaimana pendekatan untuk pembangunan itu di sana, itu diberikan masukan oleh ahli sosiologi atau sosiolog. Yang ketiga di dalam pembangunan adalah mengadakan evaluasi. Jadi di dalam itu ahli sosiologi mengadakan evaluasi tentang tingkat keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi dia melihat bagaimana apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan di dalam melakukan tindakan pembangunan. Ya, jadi pada pagi hari ini anak ibu kita hanya belajar sampai di sini saja. Ibu harapkan kamu membuat catatanmu yang baik. Terima kasih.